Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setiawan. Saya dari kelas manajemen 23C dengan NPM 234111042. Ya, di sini saya akan berpidato mengenai keseimbangan hidup antara akademis dan sosial. Salam hormat sahabat-sahabat yang terkasih. Hari ini saya ingin membahas sesuatu yang menjadi landasan bagi keberhasilan kita dalam menjalani kehidupan yang seimbang antara akademis dan sosial. Sebagai pelajar, kita seringkali terjebak dalam alur kesibukan akademis yang tak terletakkan. Namun, tidak boleh terlupakan bahwa kehidupan sosial juga memegang peran penting dalam membentuk kita sebagai individu yang seimbang dan berdaya. Ya, mengapa keseimbangan penting? Yang pertama-tama, mari kita pahami mengapa keseimbangan itu sangat penting bagi kehidupan akademis, memungkinkan kita untuk mengasah intelektualitas kita, memperluas pengetahuan, dan mempersiapkan diri untuk tantangan di masa depan. Namun, kehidupan sosial memberikan warna pada perjalanan kita. Melalui interaksi dengan teman-teman, kita belajar tentang empati, kerjasama, dan bagaimana menjalani hubungan yang sehat. Tanpa keseimbangan antara keduanya, kita mungkin merasa kehilangan arah atau bahkan mengalami kelelahan mental dan emosional. Menciptakan keseimbangan yang sehat. Bagaimana kita menciptakan keseimbangan yang sehat antara kehidupan akademis dan sosial? Yang pertama, penting untuk memiliki kesadaran akan kebutuhan kita yang berbeda. Tentukan prioritas, tetapi jangan biarkan satu aspek hidup menggantikan yang lain sepenuhnya. Berikan waktu untuk belajar dengan tekun, tetapi juga luangkanlah waktu untuk bersantai dan bersosialisasi. Yang kedua, manfaatkan manajemen waktu dengan baik dan bijaksana. Buat jadwal yang realistis yang memungkinkan Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas akademis Anda sebelum Anda bersosialisasi kepada teman-teman Anda. Ingatlah bahwa istirahat yang cukup juga penting untuk produktivitas dan kesejahteraan kita. Yang ketiga, belajarlah untuk mengatakan tidak. Terkadang kita merasa terdorong untuk mengikuti setiap kesempatan sosial ataupun proyek akademis tanpa mempertimbangkan apakah itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita. Belajarlah untuk menentukan batas dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Manfaat keseimbangan. Sekarang, mari kita lihat manfaat nyata dari menciptakan keseimbangan antara kehidupan akademis dan sosial. Pertama, keseimbangan ini akan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita. Dengan memiliki waktu untuk bersantai dan menikmati kehidupan di luar ruang kelas, kita dapat mengurangi stres dan kelelahan yang berlebihan. Selain itu, keseimbangan ini juga memungkinkan kita untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk kesuksesan di dunia nyata. Kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang kuat adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam karir dan kehidupan. Ya, meskipun menciptakan keseimbangan antara kehidupan akademis dan sosial adalah tujuan yang sangat diinginkan, tetapi terdapat beberapa resiko yang akan timbul akibat ketidakseimbangan atau penyeimbangan yang kurang tepat antara dua aspek ini. Berikut adalah beberapa risiko yang mungkin timbul. Yang pertama, stres atau kecemasan berlebihan.
Jika Anda terlalu fokus pada salah satu aspek, entah itu kehidupan akademis ataupun sosial, Anda mungkin mengalami stres atau kecemasan yang sangat berlebihan karena merasa tertekan untuk menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Yang kedua, kinerja akademis yang menurun. Kurangnya keseimbangan antara kehidupan akademis dan sosial dapat mengakibatkan kinerja akademis yang menurun. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk aktivitas sosial dapat mengganggu waktu yang seharusnya diperuntukkan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, isolasi sosial atau kehilangan hubungan. Di sisi lain, terlalu fokus pada kehidupan akademis dan mengabaikan aspek sosial dapat menyebabkan isolasi sosial atau bahkan kehilangan hubungan dengan teman-teman dan lingkungan sosial. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda. Menciptakan keseimbangan antara kehidupan akademis dan sosial adalah proses yang dinamis dan memerlukan kesadaran diri serta kemampuan untuk mengelola waktu dan energi dengan bijaksana. Dengan menyadari risiko yang mungkin timbul, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola keseimbangan tersebut dengan lebih efektif. Berikut adalah contoh situasi yang mencerminkan keseimbangan antara hidup akademis dan sosial. Studi kelompok dan pertemuan sosial. Bayangkan Anda adalah seorang mahasiswa yang memiliki jadwal yang sangat padat dengan tugas-tugas akademis. Namun Anda juga ingin menjaga kehidupan sosial yang sehat. Salah satu contoh keseimbangan antara kehidupan akademis dan sosial itu adalah saat Anda terlibat dalam sebuah studi kelompok dan juga memiliki undangan untuk pertemuan sosial di hari yang sama. Anda menyadari bahwa Anda memiliki ujian penting yang akan datang dan materi yang perlu Anda pelajari bersama kelompok studi Anda sangat penting. Namun, Anda juga ingin memelihara hubungan dengan teman-teman Anda dan merasa perlu untuk hadir di pertemuan sosial tersebut. Bagaimana Anda mengolah situasi ini dengan seimbang? Anda mungkin memutuskan untuk yang pertama, berpartisipasi dalam studi kelompok dan dengan efisien. Anda membuat komitmen untuk fokus dan berkontribusi maksimal dalam studi kelompok. Anda memastikan bahwa waktu yang Anda habiskan bersama kelompok studi tersebut memanfaatkan secara efektif untuk memahami materi dan mempersiapkan diri untuk ujian. Yang kedua, mengatur waktu dengan bijaksana. Anda merencanakan jadwal Anda dengan bijaksana sehingga Anda dapat menghadiri pertemuan studi kelompok tetapi juga menyisihkan waktu untuk pertemuan sosial. Anda mungkin mengatur agar pertemuan sosial berlangsung secara pertemuan studi kelompok atau menemukan jendela waktu di tengah-tengahnya untuk menghadiri kedua acara tersebut. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Anda berkomunikasi dengan baik kepada kedua kelompok, baik itu kelompok studi maupun teman-teman Anda yang mengadakan pertemuan sosial. Anda menjelaskan situasi Anda dengan jujur dan membahas kemungkinan solusi seperti menyesuaikan jadwal pertemuan atau menyisihkan waktu untuk keduanya. Yang keempat, mengutamakan keseimbangan. Anda memastikan bahwa dalam kesibukan Anda juga memberikan waktu untuk diri sendiri dan istirahat yang cukup. Anda mengingat bahwa keseimbangan antara bekerja keras dan dalam studi dan menjaga kesehatan mental serta kebugaran fisik sangatlah penting. Dengan mengelola situasi ini dengan bijaksana, Anda berhasil menjaga keseimbangan antara kebutuhan akademis dan sosial Anda. Anda tetap produktif dalam belajar sambil tetap memelihara hubungan sosial yang penting bagi Anda. Sebagai kesimpulan, mari kita berkomitmen untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara kehidupan akademis dan sosial. Ingatlah bahwa sukses tidak hanya tergantung pada prestasi akademis,
tetapi juga pada kemampuan kita untuk menjalin hubungan yang bermakna dan hidup dengan seimbang. Mari kita berjalan bersama dalam perjalanan ini, mendukung suatu sama lain untuk mencapai potensi penuh kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.